Kisah-kisah Asmaul Husna atau Maha Penerima Taubat. Adapun kisah seorang pemuda yang sering berzina meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Kisah ini diceritakan oleh Syekh Ashibli dalam buku Masih Adakah Surga Bagi Anak Durhaka yang diterjemahkan oleh Rizam Aijin. Suatu ketika, Syekh Ashibli memasuki sebuah perkampungan. Di sana, ia bertemu seorang pemuda yang usianya masih belia. Pemuda itu bertubuh kurus, rambutnya kusut penuh debu, dan baju yang dipakainya pun kumat. Pertama kali Syekh Ashibli melihatnya, pemuda itu sedang membolak-balikan pipinya di tanah makam. Selanjutnya, pemuda itu memandang ke langit dan menundukkan kepalanya sangat lama. Melihat pemandangan tersebut, Syekh Ashibli tertegun. Pemuda ini juga terlihat menangis sambil terus mengucap doa, zikir, dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking sungguh-sungguhnya, pemuda ini sama sekali tidak memperdulikan keadaan sekitar. Syekh Ashibli kemudian mendekati pemuda itu. Namun, pemuda ini justru lari meninggalkannya. Syekh Ashibli memanggil pemuda ini. "Wahai kekasih Allah, kasihanilah aku," teriaknya. "Allah," jawab pemuda itu. "Dengan hak Allah, aku mohon agar engkau sabar menungguku," ujar Syekh Ashibli yang kelelahan mengejarnya. "Allah," jawab pemuda itu. "Bila perkataanmu itu benar, maka tunjukkanlah kesungguhanmu dalam beribadah kepada Allah," kata Syekh Ashibli. "Ya Allah," teriak pemuda itu lebih keras. Setelah teriakan itu, tiba-tiba tubuh pemuda tersebut terkulai lemas dan jatuh ke tanah. Ketika Syekh Ashibli memeriksanya, ternyata pemuda tersebut telah meninggal dunia. Syekh Ashibli sangat takjub melihat kesungguhannya beribadah. Kemudian Syekh Ashibli mengucapkan, "La haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Setelah itu, Syekh Ashibli bergegas mengurus jenazah pemuda tersebut. Ia letakkan jenazah pemuda ini di tempat yang baik. Lalu ia pergi untuk menyiapkan perlengkapan untuk pemakaman. Alangkah terkejutnya Syekh Ashibli ketika melihat jenazah pemuda yang tadi ia taruh hilang tanpa bekas. Ia pun mengira kalau jenazah itu sudah diurus oleh orang yang lewat saat dirinya pergi. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadilah dialog antara Syekh Ashibli dengan malaikat. "Wahai Ashibli, akulah yang mengurus jenazah pemuda itu. Tidak ada orang lain yang mengurus jenazahnya kecuali para malaikat. Oleh karena itu, senantiasalah engkau beribadah kepada Tuhanmu dan bersedekahlah dengan hartamu." Pemuda ini tidak bisa mencapai derajat tertinggi seperti sekarang ini kecuali dengan bersedekah, ucap suara misterius dari malaikat. Pemuda ini mendapat hidayah sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hidayah ini berupa mimpi yang dikirimkan malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sedekah yang telah dilakukannya sehingga ia mencapai derajat tertinggi? Tanya Syekh Asy Sibli. Wahai Sibli, sesungguhnya dahulu ia adalah pemuda yang durhaka, fasik, dan pezina. Lalu Allah menurunkan mimpi yang menakutkan kepadanya. Dalam mimpi tersebut, kemaluannya berubah menjadi ular yang berputar-putar hingga masuk mulutnya. Ular itu kemudian mengeluarkan api yang menyala-nyala hingga menghanguskan seluruh tubuh pemuda tersebut. Pemuda tersebut pun terbangun dengan ketakutan yang luar biasa. Ia sadar bahwa jalan hidupnya sesat, selalu mengumbar hawa nafsu. Kemudian ia bertaubat kepada Allah dan menyesali perbuatan maksiatnya. Sisa hidupnya diisi dengan beribadah kepada Allah. Selama 12 tahun ia beribadah, memohon ampunan, dan berdoa agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian suara itu melanjutkan, sebelum meninggal dunia, kemarin ia bertemu dengan seorang pengemis yang minta makan. Namun karena tidak mempunyai makanan, ia memberikan baju yang sedang dipakainya kepada pengemis tersebut. Saat itu, si pengemis sangat gembira sekali. Ia lantas mendoakan pemuda itu agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah pun mengabulkan doa si pengemis itu. Berkat taubat nasuha dan sedekah yang dilakukan dengan ikhlas, pemuda ini bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah.